Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 23 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu seperti biasa. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi. Jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Jadi segala hal open posisi trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi. Dan di sini intinya kita itu sama-sama belajar bagaimana menganalisa market, memprediksi kemana arah selanjutnya pergerakan XAU USD pada hari ini. Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah kita bisa sama-sama profit di XAU USD pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja untuk kita lihat analisa kita kemarin. Jadi untuk yang ambil posisi sell di sekitaran 1980 kemarin, sekarang sudah running profit ya, walaupun belum sampai ke target TP terjauh yaitu di 1950 atau enggak sampai di 1960. Tapi setidaknya saat ini per video sekarang itu sudah running sebanyak 100 pip lebih. Jadi kalau dilihat teman-teman yang udah ambil posisi sell kemarin itu sudah running profit kemarin ya. Terus sekarang kalau kita lihat untuk hari ini secara berita USD itu hari ini kita ada berita mengenai manufacturing dan services PMI ya, flash manufacturing dan services PMI, lalu diikuti oleh new home sales, dan yang terakhir ada Richmond Manufacturing Index. Jadi kalau dilihat flash manufacturing PMI dan flash services PMI di sini diperkirakan akan masih stay di atas 50 ya. Tapi untuk dari segi flash manufacturing PMI di sini mengalami penurunan. Perkirakan akan mengalami penurunan dari 50,2 ke 50,0. Dan begitu juga untuk dari segi services PMI-nya dari 53,6 ke 52,6. Jadi diperkirakan sih untuk pada hari ini yang ingin lihat pergerakan nanti malam itu bisa nanti malam ya, karena pergerakan nanti itu dari segi manufacturing dan services PMI itu saya rasa akan bisa menggerakkan market USD, karena kemungkinan sih nanti malam itu keluarnya itu kira-kira di 50 pas ya. Keluaran bisa di 50 pas atau enggak di sini dari segi services PMI-nya itu di 40-an bisa. Jadi kalau misalnya nanti malam ini keluarnya itu sekitaran 49 ya, 49 atau enggak di bawah 50 ya. Di bawah 50 misalnya itu, maka kemungkinan sih bisa aja pergerakan USD nanti malam itu bisa melemah. Oleh karena itu XAU USD bisa aja bergerak naik. Untuk dari segi new home sales-nya di sini, ini kan dari 683.000 ke 665. Ini juga mengalami penurunan. Untuk dari segi Richmond Manufacturing Index itu dari minus 10 diperkirakan ke minus 8. Terus untuk pada hari ini apakah kita bisa ambil posisi lagi ya. Jadi kalau dilihat untuk hari ini market sedang bergerak menuju ke bawah ya, ke ke zona area demand lagi ya. Jadi untuk yang ambil posisi sell saya rasa sih yang mau keluar silahkan ya, atau enggak pasang SL plus atau pasang ZBEP juga it's okay ya, ZBEP juga it's okay. Jadi kalau dilihat untuk pada hari ini yang ingin ambil posisi buy, silahkan tunggu di area ini lagi ya. Di antara 1960 sampai di 1950. 1960 sampai di 1950 ya, sampai di area ini. Terus kalau dilihat ya kita masih bisa ambil posisi buy sih di sekitaran ini ya. Pertama kalau kita lihat juga memang sih area demandnya itu di 1960 sampai di 19
ya. Ini cukup besar area zona demandnya memang, tapi tidak ada salahnya juga kalau nanti misalnya harga itu memang bisa bergerak turun lagi ya, turun mendekati area zona demand ini ya, zona demand ini, maka kemungkinan bisa aja harga itu bergerak naik sampai ke 1980 lagi, tapi tergantung nanti malam ya. Jika nanti malam di sini hasil daripada manufacturing dan services PMI-nya di sini sama-sama merah ya, atau enggak paling ekstrim itu di bawah 50 angkanya, maka kemungkinan XAUUSD bisa aja bergerak naik lagi ya. Jadi yang ingin ambil posisi buy di sekitaran 1960, yang ingin ambil posisi buy di sekitaran ini target maksimal itu di 1980. Tapi ingat ya, permasalahannya kalau teman-teman yang ingin ngebuy di area ini, teman-teman itu kalau dilihat di bawah juga masih ada area demand ya. Jadi kalau dilihat di atas ini masih ada area demand, kemudian di bawah juga masih ada area demand. Jadi ada dua area demand di sini sebenarnya dari 1960 sampai di 1935. Jadi misalnya kalau teman-teman kena stop loss di antara 1960 sampai di 1960, teman-teman nanti bisa ambil posisi lagi di sekitaran 1945 sampai di 1935. Jadi consider bahwa ingat di sini memang ada area demand, tetapi area demand ini kan sudah disentuh sekali. Bukan disentuh sekali sih, sudah pernah diambil ya, sudah pernah diambil. Jadi untuk dia bisa bergerak naik lagi itu teman-teman setidaknya harus ada konfirmasi ya. Jadi setidaknya harus ada konfirmasi ke bawah, maksudnya konfirmasi ke atas, misalnya seperti ada bullish engulfing atau enggak dia membuat sideways seperti ini ya, dia membuat sideways seperti ini, kemudian dia break ke atas, nah seperti itu, dan kemudian ketika retest balik lagi, teman-teman nanti bisa ambil posisi buy dengan sama kayak kemarin, yaitu target maksimal sampai di 1980. Tapi jika tidak ada konfirmasi, maka kecenderungannya itu 1950 itu bisa aja di break dan mengejar area demand selanjutnya yang ada di bawah di sini. Seperti itu ya. Atau kalau mau sih teman-teman menunggu aja malamnya nanti. Ya saya rasa pada saat news di sini baru akan memberikan dampak yang lebih jelas kemana arah USD. Ya. Jika hasil manufacturing PMI dan services PMI-nya di sini itu hasilnya negatif di bawah 50 ya, merah-merah semua, maka bisa dipastikan pergerakan USD akan melemah, XAUUSD bisa bergerak naik. Dan jika sampai nanti malam itu pergerakan turunnya itu sampai di 1960 ya, sampai di sini misalnya ini kan berita jam 9.45 WITA, berarti di jam 8.45 WIB. Jika sampai nanti malam itu pergerakannya turun sampai di 1960 ya, sekitaran ini, dan pada saat berita keluar hasilnya di sini minus semua, nanti kan USD akan turun, otomatis XAUUSD akan bergerak naik. Biasanya sih di sekitaran itu berarti akan ada terjadi entah itu dia sideways ataupun kemungkinan akan terjadi ada konfirmasi sebelum berita itu keluar. Biasanya sih seperti itu ya. Tapi jika hasilnya di sini itu melebihi ekspektasi ya, misalnya nanti data manufacturing PMI yang keluar itu angkanya 51 ya, 51, kemudian services PMI itu yang angkanya yang keluar adalah 54 gitu misalnya, maka kemungkinan XAUUSD bisa bergerak lebih terjun bebas ke bawah mengejar 1945 sampai di 1935. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati jangan untuk berita nanti malam ya, kemungkinan ini bisa menggerakkan market USD yang dimana otomatis pasti akan menggerakkan market XAUUSD. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.